Halo Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Edisi Minggu 26 Maret 2023. Kali ini bersama saya Ahmad Rafiq. Dan saya Azifa Zahrani. Sejumlah informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut kita awali informasi selengkapnya. Polda Sumatera Utara menarik kasus penggelapan pajak 2,5 miliar yang terjadi di UPT Samsat Pangururan yang sebelumnya ditangani Polres Samosir. Polda Sumatera Utara mengambil alih penanganan kasus penggelapan pajak di UPT Samsat Pangururan yang sebelumnya ditangani oleh Polres Samosir. Diambil alihnya penanganan kasus tersebut juga buntut dari kematian Bribka AS yang meninggal akibat bunuh diri menenggak racun sianida. Namun pihak keluarga Bribka AS merasa keberatan akan kematiannya sehingga kasus ini kembali dibuka dan diambil alih Polda Sumatera Utara. Terkait penanganan kasus ini, Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Panca Putra membentuk tim khusus yang akan mengusut kematian Bribka AS. Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan terkait dengan kasus penggelapan pajak, pihaknya sudah menetapkan 5 orang dalam kasus tersebut dan salah satunya merupakan Bribka AS. Sedangkan untuk 4 orang tersebut, Hadi menyebut mereka merupakan pegawai harian lepas di Spenda Kabupaten Samosir yang bekerja di UPT Samsat Pangururan. Ya, jadi keempatnya sebagai tersangka dan inilah yang juga dilakukan pendalaman oleh tim yang dibentuk oleh Polda Sumatera Utara. Semuanya kita dalami. Saya belum bisa menyampaikan secara utuh ya karena tim yang ada dibentuk oleh Polda Kapolda mereka masih bekerja. Nanti update perkembangan apa yang mereka lakukan kita sampaikan. Hadi memastikan bahwa Polda Sumatera Utara akan selalu terbuka dalam penanganan kasus penggelapan pajak dan misteri kematian Bribka AS. Kita ke Kabupaten Karo, pemirsa. 2 pekan pasca eksekusi sekitar 30% lahan Balbal Node, peternakan umum di Desa Balbal Petarium, Kecamatan Laubaleng, Kabupaten Karo telah dibersihkan. Kelompok peternak berharap Balbal Node kembali menjadi lumbung ternak seperti puluhan tahun silam. Pembersihan dan evakuasi lahan kawasan peternakan Balbal Node dari petani penggarap terus berlanjut. Hamparan seluas 682 hektar yang berada di Desa Balbal Petarum, Kecamatan Laubaleng, Kabupaten Karo, mulai dari titik batas lahan dievakuasi untuk dikembalikan dengan SOP mengembalikan fungsi untuk lahan peternakan umum sesuai Perda Kabupaten Karo nomor 03 tahun 2021. Petugas gabungan Satpol PP, TNI Polri dikerahkan untuk pengamanan dan pembersihan lahan. Setelah 2 pekan evakuasi, diperkirakan 30% proses pengerjaan dan pembersihan lahan telah dilaksanakan. Baik pagar dan pembuatan parit besar untuk batas agar hewan ternak tidak keluar dari lokasi. Salah seorang peternak, Edison Tarigan, mengungkapkan 10 tahun terakhir telah terjadi konflik antara petani penggarap dengan peternak yang telah menyebabkan banyaknya kematian hewan ternak, kerbau, dan lembu. Bahkan korban jiwa sebelum konflik dengan petani penggarap jumlah ternak. Maksud kami hewan ternak kerbau dan lembu diperkirakan berjumlah belasan ribu ekor. Namun kini diperkirakan sekitar 3.000 ekor dan banyaknya peternak terpaksa harus keluar dari lokasi. Upaya dan proses panjang telah dilakukan peternak setelah berjuang bersama tim 9 Nodi ke pemerintah daerah dan pusat, akhirnya mendapat titik terang untuk pengembalian fungsi Balbal Nodi. Saat ini, peternak dapat kembali bebas mengembalakan ternaknya. Setelah evakuasi dan pembersihan lahan, diharapkan penanganan dan pendampingan selanjutnya untuk kemajuan peternakan. Kami peternak mulai menemukan titik terang itu semenjak bergabung dengan tim 9, begitu kira-kira, yang membawa peternak ini bersosialisasi dan mendampingi kami untuk mengadukan nasib kami ke pemerintah dan DPRD, begitu kira-kira.
Saat ini 70-an ternak yang ada di Balbal Nodi di Desa Balbal Petarum, Kecamatan Laubalek, setelah pengembalian fungsinya, diharapkan Balbal Nodi dapat kembali menjadi lumbung atau sentra ternak terbesar seperti puluhan tahun silam. Minggu pertama bulan Ramadan ini, sejumlah harga komoditas pangan sayur mayur di sejumlah pasar tradisional di Mandailing Natal mengalami kenaikan mencapai 2 hingga 4 ribu rupiah. Kenaikan harga komoditas pangan sayur mayur di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Mandailing Natal dipicu karena stok dari petani berkurang, faktor cuaca, dan merosotnya ekonomi masyarakat pasca pandemi COVID-19 kemarin. Tingginya harga kebutuhan pokok juga disebabkan sayur mayur di sejumlah pasar tradisional di Mandailing Natal masih dipasok dari luar daerah. Seperti di pasar tradisional Kota Nopan Mandailing Natal, sayur mayur dipasok dari Bukit Tinggi Sumatera Barat, Siborong-Borong, Tapanuli Utara, dan Brastagi. Kenaikan harga sayur mayur ini terjadi pada bunga kol dari Rp10.000 menjadi Rp13.000, bawang merah dan bawang putih dari Rp30.000 menjadi Rp33.000 per kilogram. Kacang buncis dengan kacang panjang dari Rp8.000 menjadi Rp12.000 per ikatnya. Wortel dari Rp10.000 menjadi Rp12.000 per kilogram. Sedangkan harga cabai merah dan cabai rawit masih relatif stabil di harga Rp30.000 per kilogramnya. Kenaikan harga komoditas pangan di pasar tradisional diperkirakan akan terus menjadi hingga Lebaran Idul Fitri mendatang. Di daerah ini petani tidak menanam sayur mayur karena kondisi cuaca kurang mendukung. Seperti bunga kol, sayur putih, wortel, buncis. Biasanya 8.000 per kilo, 10.000, 12.000. Karena sayurnya kurang mengakalakan, nggak banyak sayurnya di pasaran. Akibat kenaikan harga komoditas pangan ini membuat omset sejumlah pedagang di Mandailing Natal berkurang disebabkan para konsumen mengurangi belanja mereka dari biasanya. Terekam di CCTV dan viral di medsos, satu unit mobil sedan milik seorang dokter dicuri saat diparkirkan di salah satu rumah sakit di Medan Marelan kemarin. Dalam aksinya, pelaku berhasil membawa kabur mobil yang terparkir di halaman parkir rumah sakit tersebut. Kamera CCTV dan viral di media sosial memperlihatkan aksi pelaku pencuri mobil yang diparkirkan oleh pemiliknya di halaman rumah sakit di Jalan Marelan Raya, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan, Marelan, Kota Medan. Aksi pelaku yang nekat mencuri di siang hari itu terlihat santai saat mengambil mobil sedan dengan nomor polisi BK 1115 AAR milik seorang dokter muda, Rido Aliberto Sitanggang, yang saat itu mengikuti praktik kerja. Para pelaku tindak kejahatan pencurian di Kota Medan ini tidak ada cerahnya, yang ditambah menjamurnya para penadah barang hasil curian, khususnya kendaraan roda 2 dan roda 4, dan hal ini membuat warga menjadi resah. Korban pencurian Rido Alberto Sitanggang mengatakan dalam rekaman CCTV terlihat jelas salah satu pelaku yang turun dari boncengan sepeda motor berjalan menuju tempat parkiran mobil di rumah sakit yang minim pengamanan. Di lapangan 1 orang dan tersangka ada 2 orang. Dilihat dari CCTV. Oh gitu. Abang memiralkan itu? Iya. Oh iya. Ada posisi bang di parkiran itu tidak ada penjagaan bang. Security ada tapi penjagaan kemungkinan agak kurang. Tengah ya, karena semua pihak manapun boleh keluar. Korban telah melaporkan kejadiannya ke Polsek Medan Labuhan dan menyerahkan rekaman CCTV sebagai barang bukti. Atas kejadian tersebut, korban berharap agar pelakunya segera ditangkap petugas kepolisian. Pemirsa, informasi menarik dan aktual lainnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam program Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, menghadapi mudik Lebaran tahun 2023, pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan melaksanakan program Bansos BBM bagi kendaraan pengangkut logistik, khususnya sembako, dengan anggaran Rp800 juta.
Program bantuan sosial Bansos merupakan kebijakan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi dengan pelaksanaan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara bertujuan untuk menjaga kestabilan harga bahan pokok saat menghadapi bulan Ramadan dan libur Lebaran. Selain itu juga program Bansos BBM oleh Pemprov Su dalam upaya melakukan intervensi laju inflasi di Sumatera Utara. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara Agustinus mengatakan sebanyak 800 penerima manfaat akan didistribusikan berdasarkan survei langsung di lapangan oleh petugas terhadap pengangkut sembako. Melalui program Bansos BBM ini diharapkan dapat menekan biaya operasional pengangkutan yang menjadi salah satu indikator penentu harga kebutuhan bahan pokok sehingga mampu menjaga kestabilan harga kebutuhan sembako menghadapi libur Lebaran tahun 2023. Dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dalam rangka pengendalian harga, khususnya harga sembako yang tentunya pada masa Idul Fitri ini akan cenderung merangkak naik. Nah, ini kita intervensi dengan cara memberikan subsidi BBM kepada operator angkutan secara khusus angkutan sembako. Dengan harapan harga sembako ini bisa dikontrol sedemikian rupa karena kita ketahui bahwa ongkos angkut sebagai salah satu komponen pembentuk harga dari komoditas yang diangkut. Sehingga harapannya nanti harga-harga bisa dikendalikan dan masyarakat bisa merasakan harga yang dapat terjangkau tentunya. Kebijakan program Bansos dengan subsidi BBM dilaksanakan Dinas Perhubungan Pemprov Su ini dapat mengurangi biaya transportasi angkutan darat khususnya pendistribusian logistik menghadapi libur Lebaran diatur dalam Permen Hub nomor 60 tahun 2019 tentang penyelenggaraan angkutan barang. Pemirsa, anggota Persaudaraan Pomparan Raja Sipahutar PPRS Kota Medan sekitarnya melakukan pertanian Bona Tahun menampilkan berbagai kegiatan diawali kebaktian bersama. Beginilah pertanian Bona Tahun Persaudaraan Pomparan Raja Sipahutar Kota Medan sekitarnya tahun 2023 yang diawali kebaktian bersama. Kebaktian bersama ini diikuti penasehat, pengurus PPRS Kota Medan sekitarnya dan anggota. Kebaktian bersama ini diisi dengan ibadah, votum, nyanyian pujian, vokal solo, dan doa syafaat, serta khotbah oleh Pendeta David Sipahutar STH. Sementara itu usai acara kebaktian bersama dilanjutkan dengan acara Bona Tahun dan memperkenalkan pengurus Persaudaraan Pomparan Raja Sipahutar Kota Medan sekitarnya periode 2022 hingga 2026. Pada acara Bona Tahun, kata-kata sambutan disampaikan oleh Ketua PPRS Kota Medan sekitarnya, sekaligus Ketua Pelaksana dan mewakili hula-hula, boru, bere, ibebere, serta yang mewakili undangan muslim termasuk mewakili penasehat. Guna memperkenalkan pengurus baru, dilakukan perkenalan pengurus PPRS Kota Medan sekitarnya periode 2022 hingga 2026. Pada pertanian ini juga dilakukan acara lelang baik berupa makanan dan minuman maupun buah termasuk lukisan yang dilelang secara lelang gotong royong. Demikian halnya dalam pengumpulan dana dilakukan penyematan ulos kepada anggota PPRS Kota Medan sekitarnya yang sebelumnya telah dihunjuk oleh pengurus sektor. Bagi keluarga besar PPRS Kota Medan sekitarnya, pertanian ini menjadi momen penting untuk lebih meningkatkan persaudaraan dan rasa solidaritas agar lebih maju lagi ke depan. Sementara undangan yang mewakili muslim yaitu anggota DPRD Kota Medan Parlindungan Sipahutar selaku Marga Sipahutar menyatakan rasa syukur atas kemajuan dan kebersamaan termasuk kekompakan Marga Sipahutar. Ia menyatakan penghormatan kepada leluhur tetap dilakukan termasuk merawat Tugu Raja Sipahutar yang merupakan kebanggaan keluarga besar Sipahutar. Sementara itu Ketua PPRS Kota Medan sekitarnya Profesor Dr. Herbert Sipahutar MSc bersyukur atas suksesnya acara pertanian ini karena juga diisi hiburan dan acara penarikan undian berhadiah. Tahun 2023 setelah sekian lama kami tidak bisa melaksanakannya karena berbagai hal. Pada hari ini kami melaksanakannya dengan penuh sukacita karena acara tersebut bisa berlangsung dengan sangat baik dan sangat lancar. Harapan kita semoga ini menjadi titik awal dari semakin bersemangatnya kita melaksanakan aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari, terutama di dalam punggungan ini. Agar melalui kegiatan ini kita mengingat kembali
fungsi kita masing-masing di dalam pengumuman ini sehingga kita bisa melaksanakannya ke depan, membesarkan pengumuman ini agar pengumuman ini juga bisa memberi manfaat kepada masing-masing anggota. Pemirsa, kini saatnya kita ikuti serba-serbi Ramadan 1444 Hijriah. Sesaat lagi. Pemirsa, Pangdam 1 Bukit Barisan mengajak jamaah safari subuh untuk menjadikan masjid sebagai pusat kemakmuran umat Islam. Usai sholat subuh berjamaah, Pangdam 1 Bukit Barisan memimpin langsung safari subuh Arafah di Masjid Al-Musabihin Komplek Taman Setiabudi Indah, Medan Sunggal, Sumatera Utara pagi tadi. Kegiatan safari subuh Arafah ini terus berjalan pada setiap minggunya dari masjid ke masjid di Sumatera Utara. Memakmurkan sebuah masjid merupakan tugas seluruh umat muslim. Salah satu cara memakmurkan masjid adalah menghidupkan kembali kegiatan-kegiatan yang positif dengan melibatkan lingkungan masjid, sehingga masjid bisa menjadi pusat kemakmuran umat Islam. Kegiatan safari subuh pertama pada bulan suci Ramadan 1444 Hijriah ini sebagai bentuk upaya umat Islam dalam menyampaikan syiar Islam di lingkungan masjid dan memperbaiki kaedah-kaedah yang salah. Safari subuh Arafah dihadiri oleh para jamaah dari berbagai kalangan. Kepala Stasiun TVRI Sumatera Utara yang juga jamaah di lingkungan Masjid Al-Musabihin turut mengikuti kegiatan safari. Pada kesempatannya jamaah Masjid Al-Musabihin mendapat tausiah dari Ustadz Sukri Albani. Usai menyampaikan ceramah singkat, Ustadz Sukir Albani memimpin doa pada akhir acara safari. Melalui safari subuh Arafah, Pangdam 1 Bukit Barisan, Mayor Jenderal TNI Ahmad Daniel Kardin menegaskan masjid tidak hanya tempat ibadah saja, melainkan pusat budaya Islam dan pusat berputarnya perekonomian umat Islam. Ada kewajiban-kewajiban kita dalam membangun lingkungan. Jadi masjid harus menjadi pusat budaya pengembangan Islam, sekaligus juga masjid bisa memakmurkan lingkungannya dengan cara-cara kita menghidupkan di sini. Seperti sini ada infak, sedekah, zakat yang langsung bisa di-scan menggunakan aplikasi yang tersedia. Kita juga bisa mencontohkan beberapa kegiatan-kegiatan perekonomian lingkungan dari masjid yang bisa kita kembangkan. Pengurus BKM Masjid Al-Musabihin Jalaluddin berharap silaturahmi antara umaro dan ulama tetap terus terjalin. Ini sangat bagus bagi Masjid Al-Musabihin karena tujuannya adalah untuk membina silaturahmi apalagi dalam kunjungan ini adalah kunjungan safari Ramadan. Jadi semuanya untuk membina silaturahmi hubungan antara umara dan ulama. Saya kira ini perlu dilanjutkan oleh generasi-generasi selanjutnya. Penyerahan kota infak dan sandal masjid menjadi penutup acara safari subuh. Kegiatan safari subuh diharapkan dapat terus berjalan dari masjid ke masjid untuk memakmurkan masjid dan lingkungan masjid. Pemirsa, ribuan santri membentuk formasi lingkaran hingga menjadi keunikan tersendiri saat tadarusan di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Inilah suasana unik para santri dalam melaksanakan tadarus bulan suci Ramadan 1444 Hijriah di Pondok Pesantren Ar-Raudatul Hasanah, Jalan Setiabudi Medan, Simpang Selayan, Medan Tuntungan, Sumatera Utara kemarin. Ribuan santri terlihat membentuk formasi lingkaran saat bertadarus. Masing-masing formasi lingkaran terdiri dari 10 hingga 15 santri, di mana pada setiap formasi tersebut terdapat santri senior yang memberi pengawasan dan penilaian. Tadarus dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama 1.700 santri melaksanakan tadarus di Masjid Pondok Pesantren, sementara kelompok kedua 1.900 santriwati melaksanakan tadarus di gedung terpisah. Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan belajar membaca Al-Quran. Formasi lingkaran dalam bertadarusan ini telah berjalan selama 10 tahun dengan tujuan untuk menghidupkan bulan suci Ramadan dengan saling belajar membaca Al-Quran. Sekretaris Pondok Pesantren Ar-Raudatul Hasanah, Ustadz Mar'an Sabuki Siregar mengatakan kegiatan tadarus akan dinilai secara per kelompok. Bagi kelompok yang paling banyak melakukan khatam Quran akan mendapat reward. Saling belajar
Maka setiap kelompok itu memang sudah dibentuk oleh PJ-nya, dalam hal ini adalah bagian pengasuhan. Intinya bagaimana supaya menghidupkan bacaan, menghidupkan kegiatan pada bulan Ramadan itu dengan saling belajar membaca Al-Quran. Jadi membaca secara bergantian, kemudian nanti jika ada bacaan-bacaan yang salah, maka akan diperbaiki oleh si abangannya. Abangan kelas yang menjadi ketua kelompok dalam lingkaran tersebut itu mempunyai catatan khusus dan nanti akan melaporkannya ke bagian pengasuhan siapa yang paling banyak menghatamkan Al-Quran. Maka nanti laporan itu disampaikan ke bagian pengasuhan. Pengasuhan akan memberikan reward nantinya sebelum liburan kepada mereka-mereka yang paling banyak menghatamkan Al-Quran. Kegiatan tadarusan ini yang dilakukan oleh para santri di bulan suci Ramadan 1044 Hijriah mampu menghatamkan Al-Quran sebanyak 15-20 kali khatam. Banyak makanan khas untuk berbuka puasa yang hanya ditemukan saat bulan Ramadan tiba. Salah satunya adalah rotan muda atau lazim disebut dengan pakat, yang merupakan takjil khas warga suku Mandailing di Sumatera Utara. Berbuka puasa biasanya identik dengan makanan yang manis dan minuman yang segar. Namun bagi sebagian orang khususnya suku Mandailing di Sumatera Utara, berbuka puasa tanpa pakat seakan hambar rasanya. Pakat adalah makanan khas berbuka puasa yang merupakan batangan rotan yang masih muda. Rotan-rotan muda ini biasanya diperoleh pedagang dari petani yang mencari rotan di hutan. Hanya rotan muda yang masih berwarna hijau yang bisa dikonsumsi. Caranya, batangan rotan muda ini dipotong-potong sepanjang 1 meter, kemudian dibakar hingga hangus. Setelah hangus, barulah rotan muda ini dibelah untuk diambil bagian isi dalamnya yang berwarna putih dan kenyal. Isi bagian dalam rotan muda inilah yang dimakan dengan nasi atau sambal. Rasanya pahit sedikit, tetapi bagi sebagian orang khususnya suku Mandailing, memakan pakat saat bulan puasa adalah kewajiban. Di Kota Binjai, salah satu tempat penjualan pakat berada di Jalan Perintis Kemerdekaan, tepatnya di depan kantor PLN Binjai. Setiap harinya ratusan batang pakat ludes dibeli warga. Itu untuk apa tuh? Bukaan atau kawan makan? Ya bagus untuk kesehatan kita juga lah selama kita puasa. Gitu ya, Bu. Mengurangi rasa haus. Pengetahuan saya nggak ada, saya nggak tahu di sini. Cuma tahu di sini ya, Bu ya? Nggak ada. Ini hanya di bulan Ramadan aja. Pedagang Asmiari, pakat ini mereka peroleh dari para petani di Kabupaten Langkat dan Aceh. Dan pakat untuk berbuka ini hanya ada di saat bulan puasa saja. Mandailing. Khas Mandailing ya, Bu? Oh, ini khas Mandailing dibawa kemari ya. Sekarang udah semua makannya. Semua orang udah makan banyak. Ini Bu kita jual, Bu. Berapa dia gitu? Berapanya itu gimana? 30.000 kalau yang besar, yang kecil 40.000. Nggak tentu, kadang 250, kadang 300. 300 batang gitu ya, Bu? Oh. Pemirsa, UMKM gula aren tembus pasar luar negeri. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, permintaan gula aren atau yang biasa disebut gula merah asal Kabupaten Langkat terus meningkat hingga ke luar negeri. Hal ini tentu saja membuat usaha rumahan gula aren kewalahan menerima permintaan pelanggan. Desa Dogang, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat memiliki banyak usaha rumahan gula merah yang terkenal dengan kualitasnya. Usaha rumahan yang sudah puluhan tahun ini merupakan tradisi turun-temurun. Menjaga kualitas gula membuat gula asal desa Dongang ini tetap nomor 1. Bukan saja terkenal di Indonesia namun sampai ke luar negeri. Seperti halnya usaha gula aren milik Kak Gah ini, begitu banyak pesanan yang berdatangan. Setiap pagi dirinya dan suami sebelum memasak gula terlebih dahulu mengambil air aren dari ladang sendiri. Setelah mengambil air aren yang diturunkan dari pohon, langsung dibawa ke lokasi tempat memasak gula. Air aren yang asli tanpa ada campuran dimasukkan ke wadah tempat masak, sembari menyaring air aren terlebih dahulu agar tidak ada sampah yang terikut ke dalamnya.
Dengan menggunakan kayu api, gula aren tersebut dimasak sekitar 6 jam. Setelah itu proses percetakan dan dibiarkan selama setengah jam. Dan gula dapat dinikmati serta untuk dijual. Menurut Kaga, memasak gula aren ini sudah dilakoni sejak 13 tahun lalu. Untuk memasak gula aren butuh waktu mulai dari pukul 8 hingga pukul 2 siang atau sekitar 7 jam. Biasanya gula aren ini dibanderol dengan harga Rp20.000 per kilogram dan pemasarannya bukan saja di daerah Medan dan sekitarnya namun hingga ke luar negeri. Masak gula merah. Gula merah. Pertama dari pokok aren langsung dibawa kemari, tuangkan. Ya langsung dimasak. Ya pokoknya dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang. 13 tahun. 13 tahun. Oh, kok kami keluar negeri. Keluar negeri juga di sini di Medan di Medan ya. 20.000. 20.000. Ya, mudah-mudahan makin berkembang. Ini aren siapa? Aren sendiri. Ada juga yang beli. Ada juga yang beli ya. Selain diambil airnya, pohon aren juga bisa diambil buahnya atau yang sering disebut kolang-kaling. Sehingga desa Dogang ini terkenal dengan UMKM pohon aren. Pemirsa, Kota Medan punya rekam jejak sejarah yang panjang. Salah satu jejak yang ditinggalkan adalah bangunan bernilai sejarah sisa peninggalan zaman penjajahan Belanda. Dan keberadaan gedung-gedung tersebut masih berdiri kokoh sebagai saksi sejarah hingga saat ini. Menikmati perjalanan wisata di Kota Medan tidak lengkap rasanya jika tidak berkunjung ke tempat wisata yang menyimpan bangunan tua di Kota Medan. Ada beberapa bangunan tua yang menjadi ikon Kota Medan, di antaranya Istana Maimun yang merupakan kombinasi dari pengaruh gaya bangunan Belanda, India, Italia, Melayu, dan Spanyol. Istana Maimun merupakan istana kerajaan di Sumatera Utara yang telah ada pada tahun 1891 yang dibangun Raja Sultan Makmun Al-Rashid. Gedung Warren Huis merupakan gedung supermarket di Kota Medan. Dibangun pada tahun 1916 oleh arsitek kebangsaan Jerman dan diresmikan pada tahun 1919 oleh Daniel Baron Mackay yang merupakan wali kota Medan pertama di Medan. Status gedung Warren Huis kini menjadi aset milik pemerintah Kota Medan. Kantor Pos Kota Medan juga masuk dalam daftar bangunan tua yang memiliki nilai sejarah karena keunikan gedungnya. Kantor Pos Kota Medan yang dibangun pada tahun 1911 kini beralih fungsi menjadi pos blok, tempat berkumpulnya para pelaku UMKM di Kota Medan. Namun tidak menghilangkan fungsi sebagai tempat pengiriman surat dan barang. Bangunan restoran Tip Top di daerah Kesawen meskipun sudah cukup tua, namun masih tetap memiliki tempat di hati warga Medan. Restoran Tip Top bukan hanya sekedar menyajikan beragam menu makanan roti dan kue, tetapi terdapat warisan sejarah yang menjadikan Tip Top salah satu restoran yang sangat terkenal hingga ke mancanegara. Gedung London Sumatera yang berada di inti Kota Medan merupakan bangunan peninggalan sejarah kolonial Belanda. Gedung ini dibangun dengan 5 lantai dan di seluruh bagian gedungnya berwarna putih. Gedung ini dibangun dengan konsep arsitektur gaya Eropa dan gaya rumah seperti yang ada di London pada abad ke-18 dan ke-19. Lokasi kota tua sering dikunjungi masyarakat Kota Medan untuk bersuah foto.
Pengunjung yang datang seringkali mengabadikan foto dengan kostum yang unik, sehingga menjadikan hasil jepretannya seolah hasil lukisan animasi. Kalau pandangan saya sendiri terhadap kota tua di Kota Medan, untuk kondisi lumayan cukup bersih ya, karena kalau dibilang Kota Medan itu bisa termasuk kota yang terkotor di Indonesia. Namun untuk di bagian kawasan kota tuanya ini lumayan bersih dan lumayan luas juga gitu. Dan kayaknya cocok-cocok aja kalau misalnya banyak orang yang mau kesini untuk foto atau mungkin sekedar parkir gitu. Kalau itu sih kadang kan kalau misalnya jalan-jalan motong arah mau pulang tuh atau pergi dari sini, jadi tahu aja kawasan gitu. Kemungkinan di daerah-daerah sini banyak spot-spot yang bagus untuk diambil foto karena memang dari pencahayaan dan juga pencarian angelnya mungkin bagus. Bagi para fotografer pemula, adanya kawasan kota tua bisa mendatangkan rezeki karena mendapatkan pesanan untuk mengabadikan foto para pengunjung di lokasi heritage. Meski tidak sering mendapatkan orderan, namun hobi yang dimiliki dapat disalurkan lewat permintaan warga Medan untuk mengabadikan berbagai foto dan beragam pose dengan hasil yang baik. Kalau trik, saya kadang ngambil di pinggir jalan, kayak di pinggir jalan lagi keramaian, saya ya foto-foto aja sedikit, baru nanti ya di-share ke orangnya gitu, misalnya kayak, wah ini ada foto gini, nah, itulah saya caranya. Perlu, apalagi kan bagi untuk menutup gimana ya, untuk orang-orang luar nih kita bisa tahu gimana kota tua di Medan ini. Jadi kita sebagai fotografer harus bisa melestarikannya juga dan Kalau menurut saya sih angkringannya, karena unik gitu. Soalnya anak muda lebih gampang aja gitu untuk cari-cari tempat nongkrongnya, untuk mengembangkan pendapatnya atau yang lain-lainnya. Pengelola angkringan Kota Tua Medan mengaku angkringan yang terdapat pada kawasan heritage Kota Medan memiliki konsep seperti angkringan yang ada di Jawa. Namun makanan yang tersedia sesuai dengan keinginan kaum milenial Kota Medan. Pengelola mengaku khusus untuk weekend, omset penjualan angkringan sangat besar karena jumlah anak muda cukup banyak yang datang ke kawasan Kota Tua. Konsepnya seperti biasa, Bang. Cuma agak berbeda aja kan, kita punya kawasan, Kota Medan punya kawasan heritage, jadi di samping ada kawasan Kota Tua heritage, kita buka angkringan. Jadi ada khususnya dia, Bang. Alhamdulillah sangat efektif, Pak. Apalagi sekarang ini terus terang pemerintahnya selalu mendukung yang namanya program UMKM di Kota Medan tuh selalu mendukung. Jadi saya juga sangat bersyukur kepada orang pemerintahan bahwasanya kalau bisa dikembangkan, Pak, UMKM di Kota Medan ini. Warga Kota Medan merasa bangga dengan Kota Tua karena dapat dimanfaatkan sebagai tempat berusaha dan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat Medan. Semoga kawasan Kota Tua Medan tetap dilestarikan dan menjadi cagar budaya yang bermanfaat untuk generasi yang akan datang. Ya pemirsa, berikut akan kita saksikan informasi perakiraan cuaca dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika wilayah 1 Medan untuk esok hari, Senin 27 Maret 2023.
Halo Sobat BMKG, bersama saya Devri Mandoza akan menyampaikan info perakiraan cuaca Provinsi Sumatera Utara esok hari Senin 27 Maret 2023. Pada pagi hari kondisi cuaca diperkirakan berawan, pada siang dan sore hari berpeluang terjadi hujan ringan hingga sedang di wilayah Sumatera Utara dengan potensi hujan sedang terjadi di wilayah Karo, Deri, Pakpak Barat, Umbang Asundutan, Toba, Samosir, Tapanuli Utara, Padang Sidimpuan, Labuhan Batu, Mandailing Natal, Kepulauan Nias, dan sekitarnya. Pada malam hari berpeluang hujan ringan hingga sedang di wilayah Sumatera Utara dengan potensi hujan sedang di wilayah Karo, Deri, Pakpak Barat, Tapanuli Tengah, Labuhan Batu Utara, Padang Sidimpuan, Mandailing Natal, dan sekitarnya. Pada dini hari potensi cuaca kembali berawan untuk wilayah Sumatera Utara. Suhu udara 16 hingga 34 derajat Celcius, kelembaban udara 65 hingga 98%, angin dari barat laut hingga timur laut dengan kecepatan 10 hingga 20 km per jam. Kami memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tetap waspada terhadap terjadinya potensi hujan lebat yang disertai petir dan angin kencang di wilayah lereng barat, pantai barat, dan pegunungan Sumatera Utara. Demikian info perakiraan cuaca yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Sobat BMKG sekalian. Selamat berakhir pekan dan selamat menjalankan ibadah puasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Rafiq. Dan saya Azifa Zahrianis, terima kasih dan sampai jumpa.